kita katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Ketong ada di minggu-minggu memperingati sengsara Tuhan Yesus menuju kepada salib. Tapi mari kita perhatikan firman Tuhan ketika kita mempelajari dari waktu lepas waktu. Bahkan selalu baru tiap pagi bagi kehidupan kita semua. Ada satu hal yang luar biasa ketika kita membaca firman Tuhan. Kita mengetahui rahasia Allah. Dan kita juga melihat hidup kita di hadapannya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah betul-betul kita mengikuti dan mengiringi Dia sepanjang umur hidup kita? Mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-58. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-58. Semua sudah dapat? Minta maaf Vetas undang berdiri satu kali lagi. Memang hari ini WL kasih ketemu berdiri dari awal sampai pertengahan ini. Mari kita dengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Di Matius pasal 26 ayat yang ke-58. Hitungan ketiga kita sama-sama baca firman Tuhan. 3. Petrus mengikuti Yesus. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Amin. Jadi ketika, dipersilakan duduk kembali. Jadi ketika Yesus berjalan menuju kepada salib, murid-murid tergoncang imannya. Dan kita memperhatikan pada saat dia di Taman Getsemani, dia menghadapi persoalan yang besar. Itu pun murid-murid yang bersama dengan dia pun tertidur. Mereka tidak sanggup untuk berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai dia dibawa di hadapan mahkamah agama. Sampai dia berjalan dan menuju kepada salib. Semua orang meninggalkan dia. Murid-muridnya pun meninggalkan dia. Kita perhatikan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Di dalam Matius ini, ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Petrus juga mengikuti sama seperti firman Tuhan hari ini. Ada perbedaan besar antara mengikuti Yesus dan mengikuti dari jauh. Dari jauh kita bisa melihat salib. Tapi kita tidak bisa merasakan kasih-Nya. Kita masih tahu kebenaran, tapi hati kita sudah tidak terbakar lagi. Ketong lihat dari jauh saja. Banyak orang Kristen hari ini tidak meninggalkan Tuhan. KTP masih tetap Kristen, masih rajin beribadah. Tetapi kita menjaga jarak dengan Tuhan. Bibir mulut memuliakan Tuhan, tapi hati menjauh daripada Tuhan. Di Bukit Golgota, Yesus disiksa. Mahkota duri menusuk kepalanya. Tangannya dipaku, darahnya mengalir. Tetapi yang paling menyayat hati, murid-muridnya tidak ada di dekat salib. Mereka melihat dari jauh. Mengapa murid-murid melihat dari jauh? Padahal setelah mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sudah mendengarkan bahwa anak manusia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Tetapi murid-murid pada saat ada di dalam tekanan, mereka
menjadi takut. Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena selama mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus, ada perkara-perkara ajaib yang Yesus lakukan, yang mereka lihat sendiri. Dan mereka tahu Yesus tidak mungkin mati seperti demikian. Yesus bisa membela dirinya. Mengapa pada saat penyaliban murid-murid hanya melihat dari jauh? Pertanyaan ini memang sangat dalam dan menyentuh sisi kemanusiaan para murid. Biasa kalau ketong sakit pun, katong semau orang-orang katong terdekat itu jauh daripada katong. Benar ya? Katong mau don dekat dengan katong. Tetapi apa yang Yesus alami, dia bersama-sama dengan murid-murid, dia memenuhi segala kebutuhan mereka, dia melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi pada saat dia tergantung di atas kayu salib, dia murid-murid jauh, melihat dari jauh, meninggalkan dia. Bahkan Petrus yang dekat dengan Tuhan Yesus juga bisa menyangkal. Alkitab memang mencatat bahwa pada saat penyaliban banyak murid hanya melihat dari jauh. Ada beberapa alasan penting mengapa hal itu terjadi. Satu, ketakutan akan ancaman nyawa. Setelah Yesus ditangkap, para murid sadar bahwa mereka juga bisa ditangkap. Makanya waktu dikatakan kepada Petrus, engkau salah satu dari murid-muridnya. Yesus bilang bukan, sampai 3 kali dia menyangkal. Karena ketakutan, mereka dikenal sebagai pengikutnya. Penyaliban adalah hukuman bagi pemberontak. Jadi siapapun yang dekat dengan Yesus berisiko untuk apa? Mengalami hal yang sama. Mereka bukan tidak mengasihi, tetapi takut kehilangan nyawa. Padahal firman Tuhan bilang barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Padahal statement daripada Tuhan Yesus, barang siapa ada satu keharusan yang disampaikan Tuhan Yesus. Kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus pikul salib. Mereka bukan tidak mengasihi, tetapi takut kehilangan nyawanya. Kekecewaan yang kedua juga bisa kekecewaan dan harapan yang hancur. Banyak murid berharap Yesus menjadi Mesias yang bisa membebaskan Israel secara politik pada saat itu. Ketika Yesus justru ditangkap dan disalibkan, mereka mengalami krisis iman. Harapan mereka runtuh sehingga mereka menjadi bingung dan menjauh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan lupa kita melihat tanda-tanda hari-hari yang terakhir. Dia pikir, oh saya apa-apa. Saya nggak apa-apa. Dengan kecanggihan yang ada, semua hal yang terjadi tidak akan terjadi krisis. Pada saat yang kau lihat di Timur Tengah, pada saat terusan itu ditutup, dunia bergejolak. Dunia bergejolak. Ada kesusahan yang besar menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Harapan mereka runtuh sehingga mereka menjadi bingung dan menjauh. Secara manusia juga kita punya kelemahan. Sebelum penyaliban di Taman Getsemani, Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Para murid sudah tertidur saat diminta berjaga. Dan akhirnya mereka juga gagal bertahan secara rohani saat ujian itu datang. Jadi waktu Yesus diperhadapkan dan menuju salib, mereka juga gagal. Mereka cuma lihat dari jauh saja. Ini menunjukkan bahwa tanpa kekuatan Tuhan, manusia mudah jatuh. Nubuatan harus digenapi.
Memang menjadi pertanyaan, kenapa sampai murid-murid harus menjauh? Padahal dia bilang anak manusia harus mati. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mereka sudah mendengarkan tentang kebangkitan Kristus. Bahwa dia tidak mati selamanya tapi dia bangkit. Dia mengalahkan maut itu. Tetapi secara kenyataan ketakutan juga bisa menghimpit hidup ini. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Jangan pernah jauh daripada salib itu. Yesus sendiri sudah menubuatkan bahwa murid-muridnya akan tercerai-berai. Dan itu harus digenapi. Jadi waktu kita lihat di perjanjian lama, di Sakaria 13 ayat 7 itu harus digenapi. Peristiwa ini bukan kebetulan, tetapi bagian daripada rencana Allah. Rasa bersalah dan penyesalan. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali setelah ia menangis dengan sangat sedih. Ada rasa tidak layak dan malu sehingga mereka memilih menjaga jarak. Jadi waktu kita baca firman Tuhan ini, jangan kau lihat jauh-jauh. Jadi tadi waktu di doa persiapan, ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Saudara dan saya adalah hamba Kristus. Kita hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita melayani Dia Raja di atas segala raja. Apa? Karena apa? Firman Tuhan katakan apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Menyanyi memang enak. Tapi pada kenyataan ada di dalam situasi-situasi yang sulit. Kau bisa menyangkal Dia. Kau bisa menjauh daripada salib itu. Kau bisa mundur. Kenapa? Karena waktu saat tekanan datang, kau bisa mundur. Takut kehilangan. Kehilangan apa? Kenyamanan, kehilangan posisi, keselamatan diri. Banyak orang menjauh daripada Tuhan bukan karena tidak percaya, tetapi karena takut harga yang harus dibayar. Karena takut harus pikul salib. Karena kecewa, murid berharap seperti tadi kita katakan, murid berharap bahwa Yesus jadi raja dunia. Tapi waktu Yesus disalibkan, harapan mereka hancur. Saat Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan menurut firman Tuhan. Kadang-kadang kau mau ikut kau pun jalan, tapi jalan Tuhan sejauh timur dari barat, sejauh langit dari bumi. Cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan membentuk kita, cara Tuhan memulihkan kita, cara Tuhan dalam segala hal. Untuk kita menjadi manusia yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Memang jauh daripada ekspektasi kita selaku manusia. Saat sesuatu tidak berjalan dengan ekspektasi kita, kita mulai menjaga jarak. Mereka pernah melihat mujizat, tetapi di salib mereka ragu. Mereka lupa bahwa salib bukan akhir, tapi jalan menuju kepada kemenangan. Tanda-tanda ya orang melihat dari jauh dalam ketumpung kehidupan. Masih ikut ibadah, iya. Tapi hati kosong. Masih berdoa, iya. Tapi tanpa api. Masih melayani, iya. Tapi tanpa kasih yang mula-mula. Lebih dekat dengan dunia daripada dengan Tuhan. Secara fisik dekat, tapi secara rohani kau jauh. Ada tantangan dalam kehidupan, secara pribadi, keluarga dan rumah tangga. Juga di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing ketika kita terpanggil. Sudah jauh kamu saja, beta lihat dari jauh sang. Begitu juga dengan iman percaya kita, waktu kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kehilangan intimasi kita dengan Tuhan. Sudahlah, Tuhan juga tahu.
Kita hidup tidak bergantung lagi kepada dia. Tapi kita sering mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Melihat dari jauh itu, kita akan kehilangan intimasi kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mau melihat kita hanya mau melihat saja, tetapi dia mau kita mendekati dia. Tangannya selalu terbuka dan memanggil kita, mari semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya dekat dia kita tenang. Mudah jatuh di dalam dosa waktu kita menjauh. Semakin jauh dari api, semakin dingin iman kita. Jadi bukan 2 jam saja waktu kita beribadah di saat ini, tapi setiap hari. Kita harus semakin dekat dengan dia. Ketika kita cuma melihat dari jauh, kita akan kehilangan pengalaman mujizat dan berjalan mengalami Tuhan setiap hari. Tetapi yang dekat dengan salib, dia akan mengalami pengampunan. Dia akan ada pemulihan. Jadi waktu kita diproses dalam berbagai gumulan hidup, percayalah, dia sedang membentuk kehidupan kita semua. Menjadi manusia baru di dalam dia, diperbaharui dari sehari ke sehari. Ada yang tetap dekat, dari semua yang menjauh, ada yang tetap dekat. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Yohanes, mereka tidak sempurna. Tapi mereka memilih untuk tetap dekat di saat yang paling sulit. Tetapi waktu kita melihat firman Tuhan, bahwa peristiwa ini bukan hanya cerita sejarah, tetapi cermin kehidupan kita semua. Banyak orang mengikuti Tuhan saat keadaan baik, tetapi menjauh saat tekanan datang. Ada kalanya kita juga bisa melihat dari jauh, tidak berani berdiri bagi kebenaran. Tidak berani berdiri juga untuk membangun tubuh Kristus. Karena ada banyak hal yang tidak mau kita alami, yang tidak mau kita pikul. Tapi kau ingat Simon dari Kirene, dia bukan siapa-siapa. Tapi waktu dia mendekat dengan Yesus, waktu dia memikul salib itu memang dipaksa. Tetapi ada pemulihan dalam kehidupannya. Keluarganya dipakai, anak-anaknya tercatat dalam firman-Nya sebagai orang-orang yang dipakai untuk mengabarkan Injil. Namun kabar baiknya, ketika kita lihat Yesus di Taman Getsemani, murid-murid tidak sanggup berjaga-jaga, murid-murid tidur, tapi antos yang marah. Antos yang pikas tinggal, antelah mari, bangun sudah kau tempi. Saatnya anak manusia diserahkan. Saat murid-murid melihat dari jauh pun, pada saat penyalibannya, dia tidak menolak kita pada saat kebangkitannya. Bahkan dia duduk bersama-sama, makan bersama-sama dengan para murid setelah kebangkitannya. Dia menjumpai mereka. Bahkan Petrus yang jatuh, dipakai Tuhan secara luar biasa setelah dipulihkan. Jadi Yesus tidak menolak murid-muridnya. Setelah itu bahkan dia memulihkan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan melihat dari jauh. Saat kita melihat dari jauh, tanda iman kita mulai goyah. Hati kita diliputi rasa takut, tetapi juga kesempatan untuk dipulihkan. Apakah kau hanya mau melihat dari jauh atau berani berdiri dekat salib? Dalam perjalanan hari-hari hidup ada banyak orang yang belum diselamatkan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang KTP-nya Kristen
tapi belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Kita harus menjadi alatnya. Memang kita harus pikul salib itu. Memang tidak enak, pasti ada penolakan, pasti ada ejekan dan sebagainya. Tapi jangan menjauh daripada Dia dalam karya keselamatannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita punya iman yang teguh di dalam Dia. Dan mulai berani mengambil resiko untuk setiap perjalanan hari-hari hidup kita. Dalam setiap pengakuan kita di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Karena waktu kita pikul salib, Tuhan tidak akan kasih melebihi kekuatan kita. Amin. Kuki yang Dia pasang pun kata firman Tuhan ringan. Tapi belajar daripada Yesus. Dia pribadi yang rendah hati. Di dalam Injil Yohanes pasal 19, 25 dan 20, ayat 25 dan 27 dia katakan sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Ini menunjukkan bahwa hanya beberapa orang saja yang berani berdiri dekat salib di tengah penderitaan, hinaan dan ancaman. Pada masa-masa sulit. Waktu kita baca firman Tuhan ini, katong sering juga taruh kata bijak. Di waktu katong susah, katong tahu mana saudara yang sejati, mana teman yang sejati. Karena pada masa-masa sulit semua akan menjauh daripada kita. Jadi hanya beberapa orang saja yang berani berdiri dekat salib di tengah penderitaan, di tengah hinaan, di tengah ancaman. Waktu kita dekat dengan salib, waktu kita dekat dengan Dia, waktu firman itu tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam firman. Keberanian mengasihi sampai akhir. Sing setengah-setengah. Banyak yang menjauh, tetapi yang dekat adalah mereka yang mengasihi tanpa syarat. Jadi kasih yang sejati tidak lari saat keadaan sulit. Waktu kita diberkati, waktu kita ada dalam kelimpahan maupun kekurangan, kita akan tetap mengasihi Dia. Kita akan tetap menaruh Dia dan Dia menjadi prioritas utama hidup kita. Dekat dengan salib kita siap menanggung resiko. Menanggung berarti siap dihina, dicurigai, bahkan terancam. Kadang ketong juga melihat ketong hidup masing-masing. Ya sudah juga, taruh akan juga dia pun resiko talo barat. Ketong mau hidup sanang-sanang kong. Jadi waktu baca firman Tuhan ini, bukan saja bagi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tetapi bagi beta yang membaca nomor 1. Jadi bahan perenungan kadang yang enak ketong mau ambil. Kadang ketong lebih jahat dari istri Ayub. Yang baik saja. Yang sampai, kamu atur sana. Begitu. Mengikuti Yesus bukan hanya saat mujizat, tetapi juga pada saat penderitaan. Ada syarat mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus pikul salib tiap hari. Bukan pada waktu saat-saat tertentu. Alkitab mencatat mengikuti Yesus memikul salib tiap hari. Pikul salib itu bukan nanti yang besar. Tapi ada di dalam rumah juga. Suami terhadap istri, istri terhadap anak.
Istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Harus pikul salib. Yang kemarin beta bilang begini, kemarin Simon Kirene itu dipaksa. Dipaksa untuk pikul salib. Yang harusnya kau mau balas nih. Karena mau pikul salib tuh stop. Yang enak memang. Tetapi perjumpaan dengan salib itu ada pemulihan. Ada perbaikan-perbaikan dalam diri kita, dalam sisi-sisi gelap hidup kita. Yesus berbicara langsung kepada mereka yang dekat. Maria menerima penghiburan. Yohanes menerima tanggung jawab baru. Orang yang dekat salib mendengar suara Tuhan tuh lebih jelas. Kalau lihat dari jauh, kau sentuh antum mungkin kesah, apa yang antum mau sampaikan bagi ketong. Dekat dengan salib, tempat pemulihan dan penugasan. Di dekat salib memang ada kesakitan, tapi juga ada pemulihan dan panggilan baru. Sama dengan Simon dari Kirene. Dari tempat penderitaan, Tuhan melahirkan tujuan-tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi ketika kita melihat firman Tuhan di pagi ini, ada perbandingan rohani. Melihat dari jauh dengan dekat dengan salib. Kalau melihat dari jauh kita takut. Dekat dengan salib kita menjadi berani. Yang tadinya kita ragu kalau kita melihat dari jauh. Tetapi waktu dekat kita percaya, menjauh tetap setia. Dari dekat salib kau tetap setia. Melihat dari jauh aman bagi diri sendiri. Tetapi dengan salib kau siap untuk berkorban. Banyak orang mau ikut Yesus saat ia melakukan mujizat. Tetapi hanya sedikit yang akan tetap berdiri saat ia memikul salib. Kau belum melihat, tapi kau percaya. Amin. Itu paling berbahagia, belum melihat, tapi percaya bahwa Yesus disalibkan, bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bahwa Yesus menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Jangan jauh daripada Dia. Tetaplah bersama dengan Dia. Tetaplah dengan salib itu. Karena di atas salib itu ada kemenangan yang besar bagi kehidupan kita semua.